Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 3 atau kelas 12. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan, untuk capaian pembelajarannya itu mampu memahami dan menganalisis administrasi sistem jaringan. Kemudian untuk ruang lingkup materi ASC kelas 3, yaitu memahami prosedur konfigurasi kontrol panel hosting, ada konfigurasi share hosting server, ada VPS atau virtual private server, dedicated hosting server, ada VPN, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring, kemudian juga ada memahami prosedur konfigurasi sistem keamanan jaringan, dan yang terakhir yaitu bagaimana caranya kita menganalisis dan mengetahui prosedur perbaikan permasalahan sistem administrasi jaringan. Untuk teknik penilaian pada semester 2 ini, yaitu karena di sini posisinya masih PJJ, saya utamakan yaitu kalian wajib aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian ditambah lagi harus selalu aktif dalam menjawab kuis harian di setiap akhir pembelajaran. Yang selanjutnya, pemenuhan tugas. Nah, ketika nanti ada tugas, apakah itu praktek ataukah bahkan nanti harus ditulis di buku catatan, difoto dan diupload, itu wajib dikerjakan dan juga dikumpulkan karena itu merupakan nilai utama dalam kegiatan PJJ ini. Dan selanjutnya ada penilaian kompetensi online atau misalkan nanti ada penilaian harian, ulangan harian atau praktikum ya. Nah, di situ untuk standar ketuntasan minimalnya yaitu nilainya adalah 70. Nah, saya harap yang pada semester 1 itu masih belum semangat atau masih belum aktif dalam mengikuti kegiatan PJJ, di semester 2 ini bisa ditingkatkan kembali untuk keaktifannya. Karena di posisi kelas 3 kalian itu untuk nilai kelulusan itu utamanya ada pada nilai ujian sekolah. Karena untuk UN-nya itu sudah tidak ada. Maka dari itu, nilai-nilai yang ada pada kegiatan PJJ ini silahkan dimaksimalkan walaupun kegiatannya masih PJJ atau online, belum bisa tatap muka, silahkan saya harap kalian bisa untuk belajar mandiri. Nah, nanti ketika ada kesulitan bisa japri atau bahkan diskusi dengan temannya. Dan juga ditunjang dengan ilmu-ilmu atau materi-materi yang kalian cari di internet. Nah, untuk kompetensi dasar di mata pelajaran ASJ pada pertemuan kali ini yaitu adalah mengevaluasi kontrol panel hosting dan juga mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Nah, nanti karena ini pertemuan pertama, kita bahas pendahuluannya terlebih dahulu. Kemudian untuk tujuannya, nah di situ sudah ada, yaitu menjelaskan konsep kontrol panel hosting, menentukan cara mengkonfigurasinya, bagaimana cara melakukan konfigurasi, menguji hasil konfigurasi, dan juga membuat laporan konfigurasi kontrol panel hosting. Ya, nanti tinggal dikondisikan karena posisinya masih PJJ ya. Yang penting kalian harus selalu aktif dalam kegiatan PJJ ini supaya nanti materinya tidak ketinggalan. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari kontrol panel hosting, yaitu merupakan panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, ada database, domain, security, software, dan konfigurasi lainnya. Tanpa ada kontrol panel hosting, itu pengaturan web hosting hanya bisa dilakukan melalui perintah teks.
Nah, kontrol panel hosting itu memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai macam konfigurasi melalui tampilan user interface yang menarik dan mudah dioperasikan. Nah, ini kelihatannya juga untuk istilah kontrol panel hosting itu masih baru untuk kalian. Nah, kita pelajari bersama. Nah, sebelum masuk ke apa itu kontrol panel hosting lebih jauh, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu hosting, apa juga itu website. Hosting itu atau istilah lainnya web hosting itu adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Nah, file website yang disimpan pada hosting itu biasanya ada berupa video, ada gambar, ada email, script, aplikasi, dan juga database. Nah, mudahnya yang namanya hosting itu adalah tempat untuk menyimpan file-file website kita. Paham ya? Itu adalah hosting. Nah, kemudian yang kedua ada website. Nah, website itu apa? Itu sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses pada browser menggunakan jalur internet. Atau mudahnya yang namanya website ya kumpulan halaman yang berisi informasi yang dapat diakses di internet. Itu ya. Itu website. Nah, selanjutnya ada yang namanya domain. Nah, domain itu apa? Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Sebagai contoh, misal kita akan mengakses alamat smkhkti2.sch.id. Nah, di sini untuk smkhkti2-nya itu merupakan nama domainnya. Sedangkan .sch.id itu merupakan ekstensi domain. Di mana SCHID itu merupakan domain sekolah yang terletak di negara Indonesia, SCHID. Nah, sedangkan untuk domain itu banyak sekali ya, ada .com, .org, .info, .net, ya, .ac.id, akademi di Indonesia. Kemudian .zfr dan sebagainya banyak sekali. Itu adalah domain. Di sini sebelum kita masuk lebih lanjut ke kontrol panel hosting, kita harus pahami dulu apa itu hosting, website, dan domain. Supaya kita nantinya lebih mudah memahami, oh ini hosting, oh ini website. Jadi cara kerjanya seperti ini. Di sini sudah saya tambahkan gambar. Nah, yang namanya hosting tadi adalah tempat untuk menyimpan file-file website. Nah, yang namanya hosting kita ibaratkan sebagai tanahnya. Kita punya lahan, ada sebidang tanah, di mana sebidang tanah itu nanti kita tempati yang namanya rumah. Nah, di sini rumahnya itu adalah website kita. Jadi yang namanya website itu tidak berdiri sendiri, harus mempunyai tempat untuk menyimpan file-file yang nantinya di-upload atau ditampilkan di website kita. Di mana tempat itu dinamakan hosting. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Ada hosting, ada website. Di sini ada tanahnya dan kemudian dibangun sebuah rumah. Rumah itu bisa dicari oleh kita, harus butuh yang namanya alamatnya. Nah, alamat di situ bisa kita artikan sebagai domain untuk mempermudah. Ya, ada alamat atau domainnya supaya dikenal oleh orang rumah kita posisinya ada di alamat mana. Jadi ada hosting, ada tempat untuk menyimpan file-file website, di mana websitenya itu supaya dikenal dikasih nama. Contohnya smkhkt2.sch.id. Nah, supaya orang-orang tahu, berarti ada yang namanya domainnya. Websitenya ya berarti smkhkt2.sch.id, disimpan di sebidang tanah atau tempat websitenya yang namanya
hosting. Nah, untuk jalannya berarti adalah jalur internet supaya bisa kita akses. Nah, sampai di sini ada gambaran ya, apa itu hosting, apa itu website, dan juga apa itu domain. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, untuk fungsi dari kontrol panel hosting, yaitu mengatur hosting otomatis, kemudian membuat atau mengelola database, mengelola akun email, diantaranya menambah, menghapus, ataupun bahkan merubah, menginstal website dan softwarenya, membuat subdomain atau add-on domain, melihat statistik web, jika nantinya hosting itu digunakan untuk keperluan website ya. Kemudian memudahkan penggunanya dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Karena nanti web hosting juga mengacu pada Windows. Dan juga masih banyak lagi fungsinya. Nah, utamanya untuk fungsi kontrol panel hosting yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, yang namanya kontrol panel hosting itu menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting, ada VPS, dan juga dedicated server. Nantinya, kontrol panel hosting ini berisikan berbagai fasilitas untuk mengatur semua fungsi dalam server dan menawarkan kemudahan untuk mengelola piranti lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Untuk macam-macam kontrol panel hosting, itu terdapat beberapa contoh kontrol panel hosting alternatif yang bersifat open source atau bisa dikembangkan yang tersedia di internet untuk diunduh secara gratis, namun dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Di antaranya ada cPanel, ada Flash, ada ISP-config, ada Kroho, ada cPanel, Webmin, EHCP, DTC sampai dengan S-Panel. Di situ ada banyak contoh kontrol panel hosting yang bisa kita gunakan. Yang paling umum atau yang paling banyak biasanya dipakai ada cPanel atau bahkan Webmin. Ya. Yaitu macam-macam kontrol panel hosting. Nah, untuk tips memilih kontrol panel hosting untuk kita, yaitu memiliki antarmuka pengguna yang mudah untuk dikelola. Jadi interface-nya gampang untuk dipahami, mudah digunakan. Memiliki fitur dan dukungan perangkat lunak, memiliki pembaruan, stabilitas, dan keamanan, selalu upgrade dan juga keamanannya terjamin. Kemudian harus memiliki forum dan dukungan supaya nanti ketika kita kesulitan, di situ banyak yang mendukung dan juga membahas plus minus dari kontrol panel hosting yang kita gunakan. Memiliki situs website yang berfungsi baik dengan sistem Windows, pastinya. Itu wajib karena kita pakainya kan Windows. Dan yang terakhir, memiliki support 24 jam setiap hari dalam pelayanan gangguannya. Jadi ketika misalkan ada gangguan, kita bisa langsung konfirmasi ke pusatnya tanpa harus menunggu hari bukanya kapan atau menunggu jamnya bisa dibuka kapan. Nah, itu tips untuk memilih kontrol panel hosting yang baik. Oke, untuk penugasan kehadiran PJJ hari ini. Nah, untuk penugasan harian di sini, di situ sudah ada pertanyaannya, ada 4. Dan silahkan nanti untuk penugasan bisa kalian kunjungi di link penugasan yang sudah di-share di WhatsApp. Ada 4 di situ, silahkan jangan lupa di-download terlebih dahulu materinya di halaman link ini. Dan juga jangan lupa untuk penugasannya silahkan dikerjakan. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu, jangan sampai hanya asal mengerjakan. Karena nanti saya akan cek juga jawaban kalian masing-masing.
karena di situ akan menjadi acuan saya untuk memberikan nilai kepada kalian. Nah, sampai di sini dulu untuk materi kontrol panel hosting pada pelajaran administrasi sistem jaringan. Selamat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.